Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Khusus dan tidak henti-hentinya saya mengingatkan pada Anda bisa bergabung bersama saya malam ini di Dialog Khusus. Anda bisa tanyakan berbagai macam keluhan Anda, nanti juga akan dijawab oleh Bapak Sabto bagaimana penanganannya. Tentunya penanganannya ada di terapi korek api yang ada di Dusun Maron, Desa Sidowar, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Dan tidak lupa, satu informasi lagi yang saya ingatkan kepada Anda, jika Anda ingin pergi ke terapi korek api atau mungkin daftarnya sekarang, silahkan hubungi di 0812 3457 6209. Sekali lagi di 0812 3457 6209. Baik, saya ingin kembali ke Pak Sabto ini. Pak Sabto, ada paket-paket yang ditawarkan sama Pak Sabto melalui terapi korek api ini, Pak? Paket-paket sih nggak ada. Selain terapi korek api nggak ada ya, Pak ya? Oke. Nah ini Pak Sabto, usia berapa sih Pak Sabto yang sebenarnya ini yang dalam cakupan pasiennya Pak Sabto sendiri itu mulai usia berapa hingga berapa sih Pak? Paling banyak 25 sampai 60. Itu paling banyak. Oke. Ini kebanyakan orang-orang yang lanjut usia mungkin ya Pak ya, bisa dibilang. Pasangan muda banyak loh. Anak-anak masih remaja, masih gadis banyak. Banyak juga seperti itu. Ini mungkin kalau bukan pasangan remaja mungkin Pak, yang anak-anak remaja saja ada Pak? Banyak juga. Ada yang belasan tahun. Karena kenapa? Penyakit tak kenal usia, tak kenal kasta. Betul. Itu masalahnya. Sekarang itu orang hanya tersugesti atau orangnya tertarik oleh sampel. Dalam arti begini, sekarang makanan tuh menarik banget, macam-macam dengan color, dengan sampel yang macam-macam. Tapi kita nggak tahu dalamnya itu dari apa dibikinnya. Iya, betul. Itu akhirnya semakin sering menimbulkan banyak penyakit kan. Itu yang akan menjadi bermasalah. Seperti itu. Terus pokoknya menarik, teksturnya boleh, sikat boleh, tapi nggak tahu. Betul. Dan kalau di kalangan remaja, selain pasangan ini ya Pak ya, mungkin keluhannya apa sih Pak? Rata-rata anak remaja itu asam lambung, banyak, seperti sampean ini ya. Baik. Terus biasanya kayak misalnya bermasalah dengan sakit kepala. Sakit kepala. Kalau seperti itu kayak darah tinggi itu masih udah banyak karena sekarang lagi kecil-kecil. Terus asam urat nggak, kan lumayan. Terus diabetes. Karena diabetes karena hampir ada faktor keturunannya besar. Betul. Itu seperti itu. Nah ini kalau dari penyakit yang diderita oleh anak-anak remaja sampai dengan usia lanjut, metodenya yang diberikan oleh Pak Sabto, tentunya dengan metode terapi korek api ya Pak. Ini sama nggak sih Pak dari awal sampai akhir? Beda kita lihat. Jadi kita lihat dulu. Jadi karena kenapa? Dari anak masa remaja itu kan satu, biasanya keberanian atau keniatan datang untuk ke satu tempat itu jarang. Kalau nggak didorong orang tuanya. Betul sekali. Ngaku ya. Termasuk ini yang saya rasakan juga Pak. Biasanya gitu. Karena kenapa? Masa bodoh enteng aja lah. Ntar malas ntar gini ntar gitu. Iya betul. Itu kalau nggak ada faktor dari orang tua nggak susah. Itu rata-rata. Jadi kenapa? Niatan dari dirinya sendiri untuk bangkit itu kecil. Dianggap orang yang ngajak seperti itu, apa itu? Gitu. Mana mungkin bisa gitu ya Pak, sembuh hanya dengan disentuh korek api begitu ya Pak ya. Jadi dalam hal ini tentunya niat yang sangat dibutuhkan ya Pak, keyakinan begitu ya Pak ya. Nah kalau untuk seperti asam lambung yang sudah disampaikan Pak Sabto tadi, membutuhkan waktu lama Pak untuk sembuh? Asam lambung nggak lama. Ini bisa sembuh dalam artian hilang total atau sembuh di waktu yang total? Iya. Hilang total. Karena kenapa? Asam lambung itu kan macam-macam. Atur waktu, jam makan, pikiran, ya kan. Nah, terus makanan yang dimakan. Nomor 3, ngegampangin sesuatu, dienakin aja lah. Ntar aja sekali ngemilai tengah malam. Yang ngerasa ketawa biasanya begitu ya. Iya, betul. Terus nomor 3, biasanya udah dikasih tahu, jangan makan, makanya telat. Sekali makan asam, pedas. Kalau nggak seperti itu, kalau nggak dikasih tahu udah begini, ntar aja sekalian. Nggak tahu sedikit lama-lama kalau udah sakit nangis.
Baik. Gitu. Sekali lagi Pak, tadi kan ada obat herbal yang diberikan oleh Pak Sabto. Selain obat herbal ada obat lain nggak Pak yang dikasih? Kita semuanya herbal, 100% Herbal herbal. semua. Dan itu diberikan diberikan kepada semua pasien dengan berbagai macam keluhan. Betul. Dan itu pun beda-beda. Oke. Kalau misalnya sakitnya misalnya asam lambung, kayak saraf kejepit, kayak stroke, kayak darah tinggi, darah rendah, itu ini. Kita ada rangkaian sendiri-sendiri. Dan mulai dari metode awal ini, mulai dari pengecekan, kemudian terapi korek api itu sendiri sampai dengan mendapatkan obatan herbal atau juga resepnya. Ini tetap Pak Sabto tidak memungut biaya sama sekali, Pak. Seikhlasnya. Seikhlasnya orangnya. Luar biasa sekali, dan dengan modal ikhlas saja mungkin Pak ini bisa menyembuhkan banyak sekali. Amin, amin insyaallah. Orang gitu ya Pak ya. Ya. Nah ini kalau misalkan ini kan prakteknya di Dusun Maron ya Pak ya. Mungkin ada tempat lain nggak Pak? Enggak, jadi ada di Jakarta. Oke. Seorang saya disuruh diminta buka di cabang di Kalimantan sama Surabaya, kita nggak mau karena gini. Faktor pelayanan yang kami utamakan. Takutnya di sini masih banyak orang. Kita tinggal ke sana. Di sana waktunya sini, sana banyak orang, sini orang kecewa. Oke, kita tanggepin satu penelpon ini Pak ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ini mau tanya Bu. Ini dari Pak Edi Nganjuk. Baik, Pak Edi di Nganjuk. Silakan pertanyaannya Bapak. Ini ya, saya kan sering pusing-pusing gitu loh, pusing-pusing terus akhirnya mata berkunang-kunang gitu loh. Itu kayak macam kalau setiap capek terus habis kerja pulang terus pusing gitu loh, kayak mikir berat gitu loh. Nah, solusinya itu gimana? Solusinya bagaimana? Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak. Nah ini pusing, mata berkunang-kunang, sering capek. Solusinya bagaimana Pak Sabto? Oke, Pak Edi, selamat malam. Jadi kalau misalnya ada seseorang mata berkunang-kunang, pusing, sering capek, apalagi sering memutar, biasanya asam lambung akut. Kalau nggak bisa dibilang, kita lihat. Kalaupun berkunang-kunang muter, itu bisa dikatakan darah rendah. Baik. Tapi kalau darah tinggi berat. Oke. Ya kan? Kita lihat aja dulu. Karena kenapa? Nanti kalau misalnya Pak Edi kurang jelas bisa telepon nanti. Dari teleponnya kita bisa tahu insya Allah. Karena tadi mungkin kurang jelas ya, terlalu pelan ya. Iya betul. Terus kalau asam lambung akut itu bisa naik ke ulu hati. Ulu hati, tembus belakang, sedot-sedot naik ke jantung, pusing, beliur, itu bisa. Terus kalau sering capek biasanya itu ada gandengannya dengan nanti kita lihat. Ya kan, kalau asam lambung akut bisa bengel di sini. Oke. Darah tinggi juga, darah rendah, beliur, bisa berkunang-kunang. Oke. Makanya nanti kalau mungkin kita kurang jelas, mungkin Pak Edi mau tadi terlalu pelan ya. Nanti bisa telepon aja nanti. Baik, itu tadi Pak Edi sudah dijawab oleh Bapak Sabto sendiri. Mungkin karena kurang jelas ya, ini Anda bisa hubungi langsung call centernya ada di 0812 3457 6209. Dicatat ya Pak Edi ya, 0812 3457 6209. Baik, ada satu penelpon lagi. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, bisa dibesarkan volume TV-nya Pak? Oh ya. Terima kasih. Oke. Dari Faisal di Blitar. Dari Pak Eko di Blitar, baik. Silahkan monggo apa yang ditanyakan Pak? Ya, kaki saya itu kalau buat sholat lama itu sewakit tuh kenapa Pak ya? Oke, maaf Pak kurang jelas. Ini bisa dibesarkan volumenya Pak? Saya kalau buat sholat itu lama itu sakit kenapa ya? Oke, cukup Pak. Baik, terima kasih Pak Eko. Mungkin bisa langsung dijawab sama Bapak Sabto. Oke, Pak Eko di Blitar, kalau biasanya dibuat berdiri lama, atau kalau nggak bisa sujud atau rukuk itu lama. Kalau misalnya di sini kayak berat, itu bisa dikira asam urat. Tapi kalau untuk melangkah berat bisa kolesterol. Ya kan? Tapi kalaupun misalnya di telapak kaki kayak diiris-iris, kayak berat, itu ada hubungannya antara asam urat sama darah tinggi. Baik. Nah, makanya dipakainya pas berdiri, berdiri lama, bisa nanti kita lihat apakah saraf kejepit, apa asam urat. Oke. Gitu loh, seperti itu. Jadi untuk Pak Eko,
Kalaupun dipakai bisa nanti, yang penting satu, dikurangi makan santan. Baik, makan santan. Kemudian santan yang kental dikurangi, terus sama-sama asin. Baik. Nanti kalau kurang jelas bisa telepon aja, Pak. Oke. Ya, itu tadi Pak Eko di Blitar sudah dijawab langsung oleh beliaunya Bapak Sabto. Kalau misalkan kurang jelas, Anda bisa hubungi call centernya sekali lagi di 0812 3457 6209. Dan saya juga masih kasih kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di dialog khusus malam ini via telepon di 0354 454 4257. Sekali lagi di 0354 454 4257. Pak Sabto, ini seberapa tinggi sih Pak Sabto tingkat resiko ketika seseorang mengabaikan atau kurang peduli terhadap kesehatan? Karena kenapa? Semua kayak misalnya asam lambung, itu bisa menyakit mematikan nomor 5, jantung. Karena kenapa? Penyakit itu masuknya nggak kerasa, begitu sakit dan keluarnya sangat ampun pokoknya. Betul. Kenapa? Sedikit demi sedikit kita mengabaikan, karena daya tahan tubuh manusia itu berbeda. Apalagi dengan musim pancaroba kayak sekarang, angin mulai kuat, orang kerja nggak tahu jam, makan seenaknya, istirahat kurang, olahraga nggak tentu. Terima kasih jawabannya begitu kalau nggak yang menjaga. Karena fisik, kekuatan fisik itu berbeda. Baik. Butuh istirahat, butuh makan, butuh semua. Kalaupun kita nggak perhatikan, nikmat yang kita lupa itu nikmat sehat. Kita udara ini gratis, nggak tahu, apalagi oksigen aja berapa sekarang. Gitu loh. Nah ini Pak Sabto, tips sehat seperti apa sih Pak Sabto? Mungkin bisa diinformasikan ke pemirsa. Bagaimanapun tips sehat, kalaupun mungkin seperti ini, satu, memang kita wajib menjaga kesehatannya. Satu, pola makan, istirahat cukup, olahraga. Terus kita lihat waktu makan, waktu istirahat, semuanya itu harus minimal tertukar. Jangan sampai harus pas, kalau memang namanya kerjaan kan nggak tentu. Iya, betul sekali. Terus jangan asal makan makanan yang ngawur. Nomor satu itu. Terus nomor duanya, jangan menggampangkan satu masalah yang ada dengan badan sedikit pun. Kayak misalnya orang kena saraf kejepit, nggak kerasa, sembuh lagi. Nggak kerasa, sembuh lagi. Tapi tahun, 2 tahun, ketiga tahun, parah sakitnya. Itu. Nah itu tips sehat dari Bapak Sabto. Nah ini saya ingin tahu tips untuk berobat ke terapi korek api dari Pak Sabto seperti apa? Tips untuk berobat, kalau seperti ini, kalau ingin datang mau ke telepon, kalau ingin punya keluhan penyakit, telepon aja dulu. Telepon semua. Nanti kalau bagaimana kita bisa kondisikan di situ. Kalau mau datang, monggo, mau hari apa monggo. Nanti itu dicatat di sana. Baik. Udah, yang penting bismillah gitu ya. Baik. Semua agama boleh. Tips utama yang penting niat dan yakin. Begitu ya Pak Sabto ya, luar biasa sekali obrolan kita malam ini mengenai terapi korek api. Sehat bersama terapi korek api. Baik pemirsa, saya ingatkan pada Anda, tunggu apalagi bagi Anda yang mungkin saat ini tengah mengalami atau merasakan keluhan, mulai dari stroke, diabetes, kemudian ada juga yang susah mendapatkan keturunan, mungkin silahkan Anda gabung ke terapi korek apinya Pak Sabto yang ada di Dusun Maron, Desa Sidowar, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Atau kalau misalkan Anda masih belum sempat ke terapinya, Anda bisa telepon atau hubungi call centernya di 0812 3457 6209. Wah ini tidak terasa Pak Sabto, sudah lama sekali kita ngobrol mengenai terapi korek api dan tentunya dialog khusus malam ini sudah berakhir pemirsa, karena 1 jam sudah saya menemani malam Anda. Dan sampai jumpa di dialog khusus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.